Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluarga damai. Kita bertemu kembali di dalam program Samas di tanggal 1 Juli ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon hikmat Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Dengan sukacita kami menyambut hari baru ini, dan dengan segala kerinduan kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, berikan roh-Mu sehingga kami dengan penuh hikmat akan mengerti firman Tuhan dan memampukan kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Demikian bacaan kita. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian bacaan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita berjudul Mari Merendahkan Diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau ditanya kepada kita, apakah kita tidak suka terhadap orang sombong? Orang sombong yang selalu membanggakan dirinya, menganggap dirinya paling penting, paling hebat, harus dihormati, harus dihargai. Pasti Bapak Ibu tidak suka dengan orang sombong. Bahkan orang sombong sekalipun tidak suka dengan orang yang paling menyombongkan dirinya. Jadi orang sombong sendiri pun gak suka sama orang sombong. Nah, hal inilah yang diingatkan Paulus kepada jemaat di Korintus. Supaya jemaat Korintus ini jangan menyombongkan dirinya. Paulus tidak suka kepada jemaat Korintus yang menyombongkan dirinya bukan karena Paulus juga termasuk orang sombong, bukan. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa panggilan pelayanan di dalam Kristus adalah panggilan kehinaan, panggilan penderitaan, seperti jabatannya, jabatan para rasul lainnya, bahwa mereka hidup di dalam penderitaan, kehinaan karena mereka meneladani Kristus yang mereka layani. Kalau Kristus sendiri meneladankan bagaimana hidup pelayanannya dalam penderitaan, dalam kehinaan, dan tidak sekalipun Kristus membanggakan dirinya. Dia yang mulia tidak pernah memperlihatkan kemuliaannya di dalam pelayanan, membangga-banggakan kemuliaannya. Yesus begitu hebat membuat banyak mukjizat. Dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan banyak orang yang sakit. Tapi Yesus tidak mau menonjolkan diri. Bahkan dia mau membasuh kaki para murid-muridnya dan berpesan kepada para murid-muridnya,
Jika engkau mau menjadi yang terbesar, maka kamu harus menjadi hamba bagi yang lainnya. Dan itulah yang diingatkan Paulus kepada jemaat Korintus, supaya mereka tidak menyombongkan diri, tidak memegahkan diri. Maka Paulus sedikit menyindir mereka. Oh, kamu sudah kenyang, kamu sudah kaya, kamu sudah menjadi raja tanpa kami. Sementara kami adalah para rasul yang ditempatkan Tuhan di tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Dan kami sudah menjadi tontonan bagi dunia. Mungkin menjadi tertawaan dan caci maki bagi dunia. Paulus menekankan lagi, membedakan kontras mereka, jemaat Korintus, dengan para rasul. Para rasul dianggap bodoh karena Kristus, tetapi jemaat Korintus dianggap sebagai orang yang arif dalam Kristus. Para rasul dianggap lemah, tetapi jemaat Korintus dianggap kuat. Dan jemaat Korintus dianggap sebagai yang mulia, tapi para rasul hina dalam pelayanannya. Bahkan sangat kontras sekali, mungkin karena sudah memuncaknya gitu ya. Sindiran Paulus itu, Paulus menyatakan kepada jemaat Korintus, kalau kami difitnah di ayat 13, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Paulus sampai pada puncak mungkin marahnya gitu ya, ketidaksukaannya kepada jemaat Korintus yang memegahkan diri, yang menyombongkan diri. Jemaat Korintus jemaat yang kaya pada talentanya dan karunia-karunia rohaninya. Mereka adalah jemaat yang luar biasa, dan jangan sampai itu menjadikan mereka adalah bagian dari kelompok-kelompok yang menyombongkan diri karena talenta-talenta dan karunia-karunia itu. Mereka harus disadarkan bahwa panggilan pelayanannya adalah merendahkan diri di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau ini ditegurkan Paulus kepada jemaat di Korintus, maka ini juga ditegurkan Paulus kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan pelayanan kita bergereja. Apa buktinya kalau kita menjadi orang yang sombong, orang yang memegahkan diri? Apa buktinya jemaat Korintus adalah jemaat yang memegahkan diri? Kalau mereka menganggap diri mereka penting dan harus dihormati, dihargai, itulah bentuk kesombongan, kemegahan diri. Demikian juga dengan kita. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki di dalam Kristus tidak membuat kita menjadi penting. Yang penting adalah Kristusnya, bukan kitanya. Nah, bagaimana kita mengoreksi diri? Mari kita lihat. Kalau Bapak Ibu di keluarga, di rumah tangga sudah melakukan yang terbaik, sudah menjadi orang yang menjadi mungkin paling berkorban di keluarga, terus Bapak Ibu tidak dihargai, tidak dihormati, bahkan tidak dianggap penting di tengah-tengah keluarga itu, Bapak Ibu merasa sakit hati, marah, dan melakukan protes begitu. Maka disitulah kita mulai digerogoti bibit-bibit kesombongan dan kemegahan diri tadi. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan pelayanan ke sana kemari, melakukan pelayanan yang terbaik, dan jeripaya Bapak Ibu tidak pernah dihargai orang, bahkan Bapak Ibu tidak pernah dianggap sebagai orang yang penting di tengah-tengah jemaat, dan Bapak Ibu kecewa. Bahkan mungkin Bapak Ibu bukannya dapat ucapan terima kasih, malah dikritik, malah dihina, malah diprotes, dan Bapak Ibu marah. Mutung, sudahlah, gak ada gunanya lagi pelayanan demi pelayanan yang sudah kulakukan. Toh aku gak dihargai. Disitulah kita sedang digerogoti
bibit-bibit kesombongan dan kemegahan diri. Waspadalah. Oleh karena itu Paulus mengingatkan jemaat Korintus dan mengingatkan kita saat ini. Jangan menyombongkan diri, jangan memegahkan diri. Kita bisa seperti ini, kita bisa melayani Tuhan karena Tuhan yang melayakkan kita. Kita hamba. Jadi nggak ada caranya, bagaimanapun caranya hamba itu memegahkan diri, nggak ada. Hamba yang sombong itu cuma ada di adegan Sri Mulat saja. Tetapi kalau kita sebagai hamba Kristus, maka panggilan kita adalah mari merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Sekalipun yang kita lakukan kita tidak dianggap penting, bahkan tak ada ucapan terima kasih sama sekali. Disitulah kita benar-benar diuji dan kita sedang meneladani Kristus dalam kehinaannya kalau kita mau ambil bagian dalam pelayanan yang hina seperti itu. Kita sudah menyerupai Kristus. Sungguh berbahagia kalau Bapak, Ibu, saya dan saudara bisa mengambil bagian dalam keteladanan Kristus itu. Melayani dengan sungguh, melayani dengan ketulusan, dengan kerendahan diri, menyerupai dan meneladani Kristus. Selamat di dalam merendahkan diri, meneladani Kristus. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami diingatkan kembali apa yang menjadi motivasi kami dalam melayani Tuhan dan sesama. Bagaimana seharusnya kehadiran kami di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah pelayanan kami. Kami harus merendahkan diri seperti Kristus yang mau merendahkan diri di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, biarlah kami dimampukan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.